Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, nama saya Eri Juliarso akan mempresentasikan mata kuliah saya. Nama mata kuliahnya adalah Machine Learning dengan kode B17 01533740. Capaian pembelajaran dosen yang dibebankan ke mata kuliah ini mencakup 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan umum, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, salah satu di antaranya adalah sikap di mana seseorang lulusan itu selalu berusaha untuk mampu mengolah data, mencari informasi, mengidentifikasi, dan menganalisis masalah untuk menentukan alternatif solusi, skala prioritas, dan dapat mengambil suatu tindakan keputusan yang kreatif untuk mencapai sasaran. Sedangkan pengetahuan umum itu bahwa lulusan diharapkan setelah mengambil mata kuliah ini mampu menjelaskan bagaimana suatu organisasi dapat menggunakan teknologi sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Kemudian keterampilan umum, di sini mahasiswa diharapkan mampu, ya salah satunya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian di keterampilan khusus itu yang penting itu adalah yang satu, menganalisis data dan menyajikan hasilnya untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dan mampu menggunakan berbagai perangkat dan metode untuk menganalisis aliran dan struktur informasi dalam proses organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yang harus ya dicapai oleh mata kuliah ini ya, yaitu yang pertama adalah ini diambil dari sikap, yaitu selalu berusaha mengidentifikasi dan menganalisis masalah untuk menentukan alternatif solusi dan skala prioritas menggunakan teknologi machine learning sehingga bisa mengambil suatu tindakan keputusan yang kreatif untuk mencapai peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan dengan sikap bertanggung jawab serta punya nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian mampu menjelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan teknologi machine learning ini untuk kepentingan kompetitif. Yang ketiga itu adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi teknologi machine learning dan mampu menuliskan dan mempresentasikan pemikiran tersebut dengan tetap menjamin kesohihan dan mencegah plagiasi. Yang keempat, mampu menggunakan berbagai perangkat dan metode machine learning untuk menganalisis aliran dan struktur informasi dalam proses organisasi dan menyajikan hasilnya untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga secara umum diharapkan dari setelah mahasiswa mengambil mata kuliah ini bukan hanya mampu belajar secara teoritis tapi juga mampu mengimplementasikan teknologi machine learning. Nah, dalam mata kuliah machine learning ini mahasiswa diajak untuk memahami ide dasar, intuisi, konsep, algoritma, dan teknik untuk membuat komputer menjadi lebih cerdas. Jadi machine learning ini bagian dari artificial intelligence di mana tujuan utamanya itu adalah bagaimana mengajari komputer untuk bisa berpikir seperti manusia. Nah, penekanan pada teknik machine learning itu adalah di data, ya, kemudian kita olah menggunakan metode supervised dan unsupervised. Nah, di machine learning ini akan diajari beberapa masalah, yaitu klasifikasi, clustering, kaidah asosiasi, dan reduksi dimensi. Dalam kuliah ini, mahasiswa akan diajari setelah bikin suatu model ya, baik di klasifikasi, clustering, itu akan diukur ya, diukur apakah modelnya itu unjuk kerjanya bagaimana, apakah bagus atau tidak ya. Jadi bukan hanya setelah bikin model saja, tapi kita lihat unjuk kerja sistem tersebut. Nah, beberapa algoritma atau metode dasar yang dikembangkan dalam
kuliah ini nanti akan diajari ada algoritma nearest neighbor, naive bias, decision tree, algoritma Camic, dan juga ada algoritma a priori dan beberapa algoritma yang lain. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan diharapkan mampu berinovasi dan mampu mengembangkan sebuah sistem machine learning berbasis web pada suatu kasus tertentu. Nah, bahan kajian dalam machine learning itu yang pertama ada ya sejarah, definisi, dan penerapan machine learning. Kemudian pembelajaran supervised, kemudian pembelajaran unsupervised, kaidah asosiasi, reduksi dimensi, kemudian bagaimana mahasiswa mampu mengimplementasikan machine learning dalam suatu aplikasi web. Buku referensi yang dipakai yang bahasa Indonesia adalah misalnya machine learning tingkat dasar oleh Bapak Suyanto, kemudian juga ada pengantar machine learning konsep dan praktikum dengan pelatihan berbasis R dan Python. Dan referensi dalam bahasa Inggris itu ada secara teoritis itu ada Foundation of Machine Learning. Kalau praktisnya itu bisa membaca buku The Machine Learning Workshop menggunakan Python maupun Digital Science Project with Python. Ini praktisnya ya, implementasi machine learning menggunakan bahasa Python. Adapun perkuliahan diselenggarakan menggunakan Learning Management System di e-learning Unisbank ACID ya. Jadi di sini silakan mahasiswa mengikuti di kuliah machine learning. Materi, kemudian modulnya, kemudian informasi kuliah online-nya itu ada di Learning Management Informasi. Semua tersedia. Adapun untuk pemrogramannya kita menggunakan kaggle.com ya. Jadi kenapa menggunakan kaggle.com? Karena di Kaggle ini sudah tersedia beberapa fitur ya. Jadi yang pertama misalnya ini code ya, kode program. Nah, di sini kita bisa belajar ya. Jadi ada code yang bisa kita pelajari ya. Jadi kita tinggal buka, kita copy edit. Nah, maka itu kemudian bisa kita pelajari ya. Karena di code di sini sudah tersedia program maupun datanya. Nah, di Kaggle juga seperti tadi saya sudah sebutkan ada tersimpan datasets ya, jadi yang bisa diakses secara publik ya, open dataset ya. Jadi ini ada banyak dataset yang bisa kita gunakan dalam rangka belajar mengimplementasikan machine learning. Di kaggle.com juga tersedia course ya, jadi kalau Anda mau belajar yang awal-awal kita bisa menggunakan course di sini untuk belajar ya. Jadi menggunakan format Jupyter Notebook, maka akan kita lihat ada penjelasan maupun code programnya. Sehingga ini mungkin akan membantu buat mahasiswa untuk menambah referensi ya. Jadi bukan hanya di buku, tetapi kalau di pakai Kaggle ini ada teori, kemudian juga ada prakteknya. Dengan harapan hal itu akan lebih membantu mahasiswa memahami konsep maupun implementasi machine learning. Ya, jadi kenapa saya menggunakan kaggle.com? Ya karena dengan kaggle.com itu akan memudahkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri ya, karena tidak perlu install sistem, kemudian bisa menggunakan laptop yang mungkin terbatas gitu ya. Yang penting ada koneksi internet yang lancar, ada browser, kita tinggal register, maka kita sudah bisa mengakses Kaggle dan bikin program ya tanpa ada hambatan. Kemudian juga ini juga bisa diakses dengan smartphone ya. Jadi kalau misalnya memang hanya butuh untuk belajar itu bisa diakses menggunakan smartphone. Nah, kemudian sumber belajar mahasiswa juga tidak terbatas ya karena di Kaggle tersedia code maupun dataset ya ataupun course ya, sehingga mahasiswa bisa belajar sendiri dengan contoh-contoh kasus yang berbeda. Nah, sehingga dengan kelas maya ini maka mahasiswa bisa mengulang materi ataupun menambah materi yang lain. Kaggle ini menyediakan fasilitas dengan penyimpanan maksimum sampai 73 GB, jadi itu rasa cukup ya untuk suatu perkuliahan. Dan kalau pada saat memang mengeksekusi ya, kalau eksekusi program itu kita bisa mampu
sampai menggunakan RAM sebesar 16 GB. Nah, kalau dibutuhkan suatu pemrosesan berbasis grafik, processing unit, nah itu kita bisa menggunakan setting grafik processing unit. Nah, kemudian salah satu kelebihan yang lain itu adalah kalau menggunakan Kaggle, itu kita kalau ada tugas itu tinggal share ya, kita add collaborators. Nah, maka dimasukkan misalnya nama saya, maka saya bisa langsung mengecek ya tugas mahasiswa yang di-share ke saya. Jadi dengan sangat mudah saya bisa melihat siapa saja mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas. Ya, dengan menggunakan Kaggle ini saya bisa share video. Jadi saya bisa mengoreksi tugas mahasiswa, tidak perlu dikirim email, langsung lewat Kaggle-nya saya bisa melihat tugas-tugas yang di-share oleh mahasiswa ke saya. Ya, jadi sebagai contoh di sini saya bisa langsung memeriksa tugas mahasiswa menggunakan situs Kaggle tersebut. Nah, kemudian untuk repositori kode program saya menggunakan GitHub ya. Di sini ada GitHub Performance Mesin Belajar. Di sini berisi kode-kode program saya yang saya gunakan untuk mengajar mesin learning. Nah, kemudian untuk implementasi saya menggunakan Python Anywhere ya, sehingga ini tetap menggunakan Flash, menggunakan web server Flash dengan bahasa pemrograman Python. Ya, sehingga mahasiswa tidak perlu bingung bahwa itu baik di Jupyter Notebook di desktop dengan di Flash di web itu sama-sama menggunakan bahasa yang kurang lebih sama, sehingga akan lebih memudahkan pada saat implementasi. Nah, ini sebagai contoh penggunaan machine learning menggunakan Flash. Ya. Jadi harapan menggunakan Flash ini mahasiswa bisa mengimplementasikannya. Jadi bukan hanya sekedar bikin teori aja, bikin coding di desktop, tapi mampu diimplementasikan sehingga bisa digunakan oleh orang lain. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai kuliah machine learning. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas topik regresi linear, simple regresi linear. Jadi ini adalah dasar untuk dasar pembelajaran yang mungkin itu adalah teknik yang paling mudah gitu ya, dibanding mungkin teknik-teknik yang berikutnya. Nah, jadi nanti saya berharap ini ada mungkin Anda secara bergantian ya yang ikut tergabung dalam kelas ini yang menggunakan laptop untuk mempresentasikan ya program yang Anda buat di kaggle.com. Nah, untuk kali ini saya sudah di chat itu sudah ada link ya. Jadi silakan nanti Anda buka itu, kemudian nanti Anda copy paste ke program Anda di Kaggle. Ya, itu adalah saya mulai presentasi untuk materinya. Ya, jadi ini kita bicarakan tentang simple linear regression ya. Nah, simple linear regression ini ya sebenarnya itu adalah untuk mengidentifikasi
apakah ada hubungan ya antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat ya, atau antara independent variabel dan dependent variabel. Variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X, sedangkan variabel terikat biasanya dilambangkan dengan Y. Ya, jadi teknik regresi ini biasanya digunakan untuk memprediksi atau melakukan peramalan ya. Jadi memprediksi itu artinya memperkirakan ya nilai yang mungkin akan dicapai atau kita dapatkan di periode berikutnya. Ya, sedangkan kalau peramalan ini digunakan untuk memperkirakan nilai berdasarkan runtun waktu. Ya, jadi ini adalah untuk simple linear regression ini adalah contoh yang paling sederhana untuk prediksi maupun untuk peramalan ya, karena nanti sudah simple linear regression untuk prediksi itu nanti ada klasifikasi ya. Jadi ini teknik-teknik klasifikasi ya. Sedangkan kalau untuk peramalan itu forecasting time series itu ada ARIMA, kemudian nanti ada long short term memory ya. Nah ini adalah simple model yang paling sederhana ya. Jadi kenapa dinamakan model? Karena di menggunakan ini itu kita nanti bikin suatu rumus matematika yang model ya. Nah, dari model itu nanti kita bisa gunakan untuk melakukan prediksi. Nah, contoh penggunaan regresi ya misalnya di sini adalah mungkin ada contoh untuk mencari apakah harga handphone itu punya hubungan dengan kualitas kamera ya. Kemudian misalnya nanti hubungan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Ya. Kemudian contoh yang lain nanti itu adalah apakah masa kerja itu berhubungan dengan gaji yang diterima oleh pegawai. Ya, jadi secara umum regresi linear itu ada dua, yaitu yang sederhana univariat, jadi hanya ada satu Y, ada variabel independent X-nya itu cuma satu. Nah, kemudian ada regresi linear multi berganda ya, atau multivariat. Ya, di mana itu X-nya itu bisa lebih dari satu. Ya, jadi rumus regresi linear sederhana kurang lebih adalah seperti ini ya. Ada Y sama dengan A plus BX. Ya. Jadi ini variabel Y ini variabel terikat karena Y-nya ini akan tergantung dari nilai X-nya. Nah, ini kemudian ada konstanta, ini ada koefisien ya. Jadi ini akan menyeimbang apa istilahnya ya, berdasarkan model nanti kita akan cari nilai A dan B-nya. Oke, sebagai contoh misalnya adalah seperti ini. Ya, ini hanya contoh aja ya. Jadi, misalnya ada suatu, ini adalah contoh untuk melakukan suatu perhitungan regresi. Ya, jadi misalnya ada handphone, ya, H1 sampai H8. Nah, mungkin di sini ada kualitas kameranya. Nah, kemudian di sini ada harganya. Ya. Nah, ini di sini mungkin ada dua kamera ya, yang di sini yang mungkin belum ada harganya. Nah, ini kita prediksi ya. Jadi kita prediksi berapa sebenarnya mungkin harga dari kamera tersebut. Ya. Ya, jadi maka kita gunakan rumus ini ya. Kita gunakan rumus Y sama dengan AY plus BX ya. Nah, kita lihat rumus untuk dari data ini, kita lihat rumus untuk A-nya ya. Jadi A-nya itu adalah sigma Y dalam kurung kalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kalikan sigma XY
ya, kemudian dibagi dengan n itu banyaknya data, ini sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita hitung, ya, maka kita akan dapatkan kurang lebih harganya seperti ini. Ya, nah ini kita dapatkan A-nya. Nah, jadi ini konstantannya berapa? Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan konstantannya itu, kemudian kita hitung koefisiennya. Ya. Nah, kita hitung B-nya dengan rumus N ini sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y. Dibagi dengan N sigma X kuadrat, nah ini dikurangi sigma X kuadrat. Nah, kita akan hitung dari data ini, ya, kita dapatkan B-nya kurang lebih sama dengan 0,96. Nah, dari rumus itu kita dapatkan, ya, A-nya dimasukkan, kemudian B-nya dimasukkan, kemudian nah, kita masukkan A dan B. Nah, kemudian kita bisa masukkan itu X-nya, masukkan ke sini. Ya, jadi maka kira-kira Y harganya itu kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk X yang 5 kita akan dapat itu. Jadi kira-kira nanti memprediksi itu harganya kurang lebih berapa. Nah, ini loh, ini yang namanya supervise, ya. Jadi di sini itu ada semacam label, ya. Jadi ini rumus ini didapatkan dari ini ada datanya. Nah, kemudian di sini sebenarnya ini ada labelnya, ya. Ya, jadi ini ada datanya, kemudian di sini ada labelnya, sehingga kita bikin model itu berdasarkan fakta yang sudah ada dulu, ya. Jadi ini namanya supervise, ya. Jadi ini jadi ini adalah atribut. Nah, di sini ini ada yang namanya label datanya, ya. Jadi tidak bisa supervise itu tanpa ada label data, gitu ya. Jadi dengan tiba-tiba kita bikin regresi tanpa kita tahu kira-kira ini sebenarnya nanti berdasarkan ini jadi data real, ya, sebenarnya harusnya seperti itu, ya. Nah, sebenarnya yang Anda perlu perhatikan juga bahwa sebenarnya di sini belum ada pola, gitu ya. Jadi kita di machine learning ini sebenarnya dari fenomena yang ada ini kemudian kita bikin modelnya, ya. Nah, ini yang namanya machine learning, ya. Jadi belajar dari suatu data, kemudian kita bikin model matematiknya, ya. Jadi tapi nah itu bedanya dengan kalau sistem pakar, ya. Nah, kalau sistem pakar kita langsung bikin F8 maka 7 misalnya, F2 maka 5. Sedangkan kalau ini kita pakai model matematik seperti ini, ya. Nah, jadi ini namanya suatu data yang sebenarnya kita belum terstruktur, ya. Jadi misalnya kalau misalnya mahasiswa itu cum laude, nah itu IP-nya berapa, nah itu kan sudah terstruktur, nah itu mestinya tidak perlu kita bikin, gitu ya, modelnya seperti itu. Kalau aturannya sudah sangat jelas itu sebenarnya kita tidak perlu mencari model matematik. Nah, jadi ini kalau dari data tadi, nah kita bisa bikin scatter diagramnya, ya. Jadi kita bisa lihat hubungan bahwa ini adalah harganya, nah ini kemudian kualitas kamera, ya. Jadi sejauh mana kualitas kamera akan menentukan harga dari suatu handphone, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan?
Oke, nah itu adalah, oke, ada yang mau bertanya? Ada. Belum ada, Pak. Oke, nah itu kurang lebih teorinya ya. Jadi ini mungkin contoh yang mungkin cukup mudah. Nah sekarang kita coba untuk pakai data yang lebih besar. Ya. Jadi ini nanti kita coba mengimplementasikan menggunakan bahasa Python di Google, gitu ya. Jadi saya minta nanti mungkin gantian, gitu ya. Ya, bergantian untuk menampilkan program Anda di Google, ya supaya saya tahu bahwa Anda bisa mengikuti kuliah ini dengan baik, ya. Jadi untuk contoh kasus yang kita akan bahas di pertemuan ini adalah kita menggunakan data tahun ini ya. Jadi ini ada kolom untuk bekerja, ini gajinya. Ya, ya jadi secara teoritis kalau Anda semakin lama bekerja itu mestinya gajinya akan semakin tinggi dan begitu. Nah, jadi ini harapannya akan seperti itu ya. Nah, namun terkadang mungkin ada juga pekerja yang bekerjanya lebih singkat tapi mungkin punya prestasi. Nah, itu mungkin punya gaji yang lebih tinggi daripada seseorang yang mungkin dia bekerja lama tapi mungkin dia hanya pendidikannya mungkin tidak tinggi. Nah, makanya di sini kita akan mencoba membuat model, ya, bikin model apa menggunakan simple linear regresi untuk menguji ya apakah ada hubungan antara selama bekerja dengan gaji ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan dalam scatter diagram, itu mestinya kita akan tampil seperti ini. Ya, jadi semakin lama kita, ini adalah datanya, ya. Jadi lama bekerja, ini gajinya, gitu ya. Nah, ini misalnya untuk sekian banyak pegawai, gitu ya. Nah, ini kemudian kita bikin ini adalah simple linear regresi. Itu sebenarnya kita mencoba mencari ini ya, garis linear ini ya. Mencari garis linear yang mendekati scatter diagram yang ada di sini. Ya, dari data-data yang ada di sini. Ya, jadi kita mencoba mencari persamaan garis ini. Ya. Nah, ya jadi kalau itu semakin lama bekerjanya semakin gajinya bertambah, maka itu akan mestinya ini datanya ini akan naik ke atas ya. Tapi kalau semakin lama semakin lama bekerja tapi gajinya turun, nah berarti ini. Nah, memang di sini kita pakai persamaan linier ya. Jadi di sini makanya ini akan berupa garis lurus. Ya. Nah, di model-model yang berikutnya nanti kalau di konsep memori, nah itu kita bisa pakai pola yang tidak linier, ya itu di neural network. Ya. Nah, kita nanti akan mencoba bikin model seperti ini, ya, bikin model untuk persamaan linear ini. Nah, kemudian nanti kita akan menguji, ya, apakah model yang kita buat itu dengan kenyataannya itu sama atau tidak, ya. Jadi di sini nanti kita akan bikin model menggunakan data training, kemudian kita uji model itu dengan data testing. Ya. Nah, perbedaan antara data training dan data testing itu ini yang kita namakan dengan error. Ya. Nah, seberapa banyak
seberapa jauh perbedaan ini. Nah, semakin kecil errornya ini ya, nah maka itu sebenarnya harapannya itu model itu berarti semakin bagus ya. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah programnya ya. Oke, mungkin saya ada Mas siapa tadi yang sudah siap, mungkin kita coba aja langsung di Kaggle-nya gitu ya. Tadi siapa Mas Ahmad Nur bisa presentasi Kaggle-nya, codingnya. Halo. Ya Pak. Ya silakan coba Anda presentasikan program Kaggle Anda. Gitu ya. Mungkin saya bantu nanti untuk prosesnya. Silakan Anda presentasi. Ya Pak. Sebentar. Yang lain mungkin siapa? Jadi silakan nanti ya. Oke. Diimport semua ke sini Pak dari. Oh ya, oke sudah. Nah, Anda di sini perlu add data dulu, yaitu di sebelah kanan itu di save version, di bawah save version kan ada add data. Save version ini. Ya, kalau nggak ada datanya nanti nggak bisa diolah. Iya Pak. Ya. Nah, ini Anda bisa, nah search itu data salary gitu ya. Coba cari ketemu. Nah, itu Anda coba. Yang itu yang salary data simple linear regression nomor 3 ya. Nah, ini. Ya Pak. Ya, itu Anda add. Anda tunggu sampai itu masuk ke data Anda. Ini sudah ya. Ya, oke. Kalau sudah, Anda mulai dari yang ya sel kedua itu ya, Pandas, Matplotlib. Nah, itu Anda coba eksekusi. Ini berarti yang di bawah ini dihapus dulu apa? Nggak apa-apa, nggak usah. Itu kan Anda bisa mengeksekusi setiap selnya. Oke, coba misal di yang import all the lib itu, Anda klik di situ. Import all the lib mana? Yang sel nomor 2. Oh ini. Sel nomor 2 dari atas. Ada mungkin paling ke atas sendiri, terus baru nomor 2-nya. Nah, sel nomor, ya itu di sebelah kiri kan ada tanda segitiga, ya itu Anda klik. Oh iya Pak. Ya, terus lagi mungkin di sel berikutnya ada klik. Nah, oke. Ya, itu Anda klik lagi selnya dulu, diklik di selnya dulu. Nah, itu akan menampilkan, ini konsolnya Anda tutup ya. Nah, ya, itu Pak. Akan menampilkan data 5 data yang teratas. Oke, silakan dilanjutkan. Dilanjutkan. Oh ya, eksekusi untuk setiap selnya. Ya, itu informasi tentang datanya. Oke. Ya, itu ya, informasi tentang data. Nah, silakan Anda lanjutkan berikutnya. Nah, ini kan scatter diagramnya, ya. 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 Karena ada warning ini apa, Pak? Itu jadi itu ada perintah, itu kan di sel itu kan ada size sama dengan 7 gitu ya. Ya. Nah, itu sekarang di Python yang di library yang baru itu sudah diganti dengan high, itu kan ada informasi. Ya, itu Anda bisa ganti. Ya udah bisa coba dijalankan lagi. Nah, kan errornya hilang. Nah, itu
itu scatter diagram yang menunjukkan dari data, yaitu bawahnya apa itu tahun ya, years, sebelah kirinya kan gajinya berapa kan gitu. Ya, ya. Oke. Oke, terus dilanjutkan gitu ya. Ya, jadi itu baru kita pisahkan antara data X dan Y-nya. Oke. Terus lanjutkan. Nah, ini kita memecah ya. Jadi kita memecah datanya 70% untuk data training dan 30% untuk data testingnya. Oke, bisa dilanjut. Ada error lagi. Ada Oke, error lagi, Pak. Nggak apa-apa itu kayaknya, coba. Itu. Oh ya. Ini belum selesai saya copy semuanya. Oh ya, oke. Baru sampai berapa? Sampai itu ya. Sampai 19. Oke. Oke, itu mungkin 19. Yang lain silahkan, mungkin ada yang mau presentasi, silahkan. Ya, saya harap soalnya ini sebenarnya kan mata kuliah praktikum ya. Jadi harapan saya Anda bisa mencoba gitu ya. Karena kalau tidak mencoba ya nggak mungkin gitu ya. Halo? Ya, Pak, mohon maaf Pak, tadi saya ketinggalan untuk datanya dari mana? Ya, makanya Anda Mas Fatur Rahman ya? Iya Pak. Ya, mungkin gantian aja Anda yang presentasi. Mungkin Mas ini amatur presentasinya Ya. dimatikan, silakan Mas Fatur Rahman yang gantian. Ya, silakan Mas Fatur Rahman. Don't ask. Ini loh. Di loh. Belum. Oke, Mas Fatur Rahman. Atau yang lain, soalnya itu kalau Anda tidak bisa mengoperasikan nanti untuk selanjutnya mungkin ya sulit gitu ya. Karena pasti tugasnya akan menggunakan tools. Sudah muncul belum Pak? Ya, sebentar, tunggu sebentar. Oke, ini ya screen-nya ada. Oke, sudah. Ya, silahkan Anda itu di add data ya di ya. Nah, itu di pojok kanan atas ya, itu bukan yang upload, yang search aja. Ini Pak. Ya, Anda ketik data salary. Data spasi ya salary. Nggak usah pakai strip ya. Data spasi, data pakai spasi ya, data spasi salary. Nah, itu Anda yang nomor 3. Ini Pak ya? Ya, itu Anda add aja. Ya, Anda tunggu sampai itu muncul di data ya. Oke, mungkin bisa dicoba itu mulai dari sel yang kedua. Bukan yang atasnya, jangan yang itu. Ya, nah itu. Diklik dulu di selnya. Nah, baru. Ya.
Udah nggak apa-apa, itu langsung diklik yang sel berikutnya. Diklik di selnya, nah baru ya. Mestinya sudah. Oh, ini ya udah jalan ke bawah aja. Ya, dilanjutkan ke sel bawahnya. Yang lain belum saya tambahin. Oh, belum, yang bawah belum ada lagi. Belum. Oke, ya mungkin Anda tambahi hanya sampai data head-nya supaya muncul datanya cepat. Ya, udah coba dilihat hasilnya apa data head. Nah, itu kan sudah muncul. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, silahkan mahasiswa yang lain, silahkan. Halo, ada yang lain? Ini yang apa? Putri, Mbak Afifah, Nuraini gimana? Iya, Pak. Bisa koneksi, Anda koneksinya pakai HP apa pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Ya, bisa presentasikan nggak, Mbak? Oh iya, Pak. Bentar. Ya, jadi saya sebenarnya tidak berharap Anda mungkin itu apa ada ketakutan gitu ya di kuliah ini ya. Ya, cuma Sudah muncul, Pak. sebentar tunggu. Ini ya, ya ada. Oke. Oke, ke atas dulu. Ini belum add data ya? Belum. Ya, di add data dulu. Ya, itu yang nomor 3 ya. Ya, itu Anda add, ya, kemudian Anda coba ya. Iya, Pak. Oke, mulai dari sel yang atas gitu ya. Oke, mungkin sebelum Anda jalankan, itu kan di atas itu ada save version ya. Nah, itu Anda bisa save dulu ya. Ini, Pak. Ya, di save version. Nah, Anda pakai yang bawah di save and run itu Anda klik dulu ya, diklik dulu. Anda yang simpan yang quick save aja. Jadi kalau quick save itu hanya menyimpan saja versinya. Jadi nggak perlu menjalankan. Di quick save terus save gitu ya. Ya. Nah, udah tahu caranya share ya. Iya, Pak. Coba di-share program Anda. Ya. Tapi ini belum di-run, Pak. Nggak apa-apa. Nanti saya hanya pengen nanti kalau nanti kan ya di add collaborators ya. Ya, itu masukkan nama saya gitu ya. Ya, Eri Yuliarso, tapi cari nanti yang hurufnya kecil ya. Kecil semua, Pak. Ya. Yang Ya. bawah. Ya, yang bawah. Juga silakan Anda save ya. Ya, jadi dengan share kolaborator seperti ini saya nanti bisa melihat ya, artinya walaupun mungkin ini belum selesai, silakan nanti Anda selesaikan gitu ya. Karena nanti saya tetap bisa melihat apa program Anda yang terakhir itu ya. Nah, jadi silakan nanti di expand. Ya, oke, silakan itu bisa dicoba. Itu sudah dieksekusi. Ya, terus ke sel berikutnya dijalankan. Oke, lanjut.
Ya, Mbaknya sudah sampai berapa langkah yang keberapa? Sudah selesai semua atau belum? Belum, Pak. Oke, ya silahkan Anda jalankan programnya. Ya, jadi kalau ada merah gitu selama itu hanya informasi duplicate ya, artinya duplicate itu ada fungsi yang mungkin di Python atau di library yang baru itu tidak dipakai, Anda nggak usah. Itu kalau merah jambu itu masih nggak apa-apa, tapi kalau merah menyala, nah itu baru mungkin Anda perhatikan, itu kan berarti error. Oke, kita dilanjut ya. Berarti ini harus diganti atau gimana, Pak? Terus nggak apa-apa, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ya, juga terus sampai nanti sudah sampai mana Mbak? Ya, nggak apa-apa. Ya, itu hanya mengimpor library, jadi nggak kelihatan hasilnya. Oh Baru ya. nanti ya. Ya, itu jadi itu untuk mengambil model untuk library untuk linear regresi ya. Nah, kemudian itu adalah fitting the model, itu artinya dari data yang tadi kita sudah bikin modelnya itu, nah kemudian di fitting ya, jadi yang mungkin sangat di luar jauh gitu ya dari linearitas itu akan dibuang. Oke, nah dilanjutkan prediksinya. Baru sampai sini, Pak. Oke. Ya, mungkin Anda stop sharing dulu. Ya, jadi itu saya sebenarnya terima kasih sudah paling tidak Anda bisa membuka program Bagel-nya ya, karena untuk kuliah ini kita semua menggunakan program tersebut ya. Oke, itu dulu. Nah, mungkin saya lanjutkan. Ya, jadi ini nanti tadi apa? Anda sudah bisa semua ya. Nah, kita lihat itu. Nah, di sini ada saya jelaskan. Ya, jadi ini adalah plottingnya ya. Ya, jadi dari data yang kita baca ya, dari data ini yang di salary data ini, nah kita ini ada plottingnya ya, di scatter ya, ditampilkan di dalam chart ya. Ya, jadi ini ada bawahnya itu adalah years, masa kerja, ya ini adalah salary-nya. Ya. Ya, kemudian itu dari data yang ada tadi kita kemudian istilahnya kita ambil ya, pisahkan ya. Jadi ini dipisahkan dari sebenarnya data tadi itu dalam format data frame. Nah, kemudian kita menjadi list ya. Jadi kita ambil sumbu X-nya itu adalah masa kerjanya, ya. Kemudian ini adalah salary-nya. Ya.
Nah, kemudian kita di sini ya mengambil library untuk men-split ya. Jadi dari data yang mungkin ada sekian data itu kita pisahkan ya untuk bikin modelnya dan kemudian nanti untuk menguji ya apakah model yang kita buat itu bagus atau tidak gitu ya. Ya jadi di sini kurang lebih trainingnya itu 0,7 70% dari jumlah yang ada, sedangkan untuk data trainingnya itu 30%-nya. Nah kemudian ini library untuk mengimport model linear regression-nya. Nah, kemudian di sini ada fitting model ya, dalam artian supaya kalau data itu misalnya di scatternya itu ya, scatter dia itu ada istilahnya data yang sangat di luar ya. Nah, itu kita istilahnya kita hilangkan. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin prediksi ya. Jadi kita memprediksi menggunakan data test ya. Nah, kemudian kita lihat sejauh mana antara prediksi ini dengan nilai aslinya ya. Jadi nanti di scatter ini sebenarnya nah kita nanti sebenarnya kita mau mengambil sebagian data di sini ya, itu untuk prediksi ya. Jadi apa kalau kenyataannya mungkin seperti ini, tetapi kalau berdasarkan model yang kita ambil dari sekitar sini, itu apakah sama apa tidak ya. Jadi data yang ada di sini dengan model yang kita buat ya, itu nanti sama apa tidak. Jadi tadi kita pecah ya kurang lebih 70% mungkin gampang ya, mungkin data yang ada di sini, dan 30%-nya itu data yang ada di sini. Ya, jadi kita menguji itu kita bikin model berdasarkan data kurang lebih 70% ya. Nah, kemudian itu kita ujikan ya. Jadi nanti kita membandingkan antara data yang prediksi pakai model ini dengan data yang sesungguhnya. Gampangnya begini ya. Jadi model itu sama seperti kalau saya sering bilang kalau Anda beli baju ya, jadi baju itu mungkin sekarang Anda mungkin sudah ada ukuran S, M, XL misalnya, gitu ya. Nah itu kenapa? Ya karena itu sudah diukur ya, orang sekian banyak orang diukur, kemudian kita bikin aturan kurang lebih rentang untuk S itu seperti apa, M itu apa, X, misalnya large itu seperti apa, sehingga nanti kalau ada orang yang mau beli baju ya tinggal melihat ukuran rentangnya aja gitu ya. Jadi tidak perlu kenapa perlu model seperti itu, karena kalau di garment kalau istilahnya penjahit ya semua orang punya ukuran sendiri-sendiri ya, kalau untuk skala besar ya repot gitu ya, makanya dibikin rentang supaya orang itu supaya bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak ya. Karena kalau ya ada satu-satu gitu ya repot ya, setiap orang pasti punya ukuran yang berbeda-beda, tapi dengan menggunakan model itu maka orang bisa memprediksi saya pakai ukuran apa ya, jadi seperti itu ya. Nah perbedaan antara kenyataan dan model yang kita buat ya itu yang namanya error ya. Jadi ini nanti kita hitung ya, errornya itu menggunakan ada dua rumus ya root mean square ya RMSE dan pakai mean square error ya. Jadi kita pakai rumus seperti itu. Semakin kecil errornya berarti itu model itu semakin bagus ya. Jadi begini ya, jadi untuk di machine learning ya itu Anda tidak selesai gitu ya. Apa artinya bikin model terus selesai itu tidak ya. Kita harus mengukur kinerja dari model yang kita buat ya. Jadi tidak bisa ya pokoknya ketemu persamaannya terus sudah, nggak bisa ya. Itu Anda harus
uji ya. Nah, cara mengujinya salah satunya dengan cara seperti ini ya. Nah, kalau ini misalnya modelnya itu terlalu besar ya di harganya, maka berarti model yang Anda buat itu jelek gitu ya. Ya, jadi ya, jadi di machine learning itu kita harus tidak selesai sampai hanya pembuatan model. Kita harus menguji apakah model yang kita buat itu bagus atau tidak. Ya, nah makanya salah satu caranya dengan menguji, kalau di regresi itu kita menggunakan root mean square error RMSE atau mean square ya, ini rumusnya. Nah, sehingga kita dapatkan errornya kurang lebih seperti ini ya, R square-nya ini. Nah, kemudian kita lihat persamaannya ya. Persamaannya kita dapatkan ini adalah model yang kita dapatkan untuk memprediksi ini masa kerjanya dan ini gajinya berapa. Ya. Nah, ini kalau dari scatternya ya. Dari scatternya kurang lebih seperti ini ya. Kalau dari trainingnya ini scatter dan persamaan linearnya ya. Jadi ini mungkin mendekati linear gitu ya. Jadi di sini harus ada syarat ya, bahwa ini ada suatu linearitas ya. Nah, di sini mungkin kita belum menguji sampai situ, bahwa kurang lebih datanya harus seperti ini ya. Jadi kalau datanya mendatar gitu ya, mungkin gajinya tetap terus gitu ya, itu nggak bisa diselesaikan menggunakan ini. Jadi ini harus jadi di machine learning ini juga Anda harus perhatikan ya. Jadi tidak sembarang data bisa tidak bisa sembarang data sesuai untuk masing-masing untuk metode ini gitu ya. Jadi misalnya umur dengan apakah umur dengan orang miskin apa tidak, nah ini ya belum tentu gitu ya. Nah, jadi ini kita harus menguji bahwa memang ini ada linear sehingga kita bisa bikin modelnya seperti ini. Data trainingnya. Nah, ini kemudian ini data tesnya ya. Jadi ini ada data yang lebih banyak dibanding yang ini ya. Nah, kita lihat modelnya bahwa ini berdasarkan pengujian itu kurang lebih bisa mewakili. Ya. Jadi di sini datanya kurang lebih bisa untuk memprediksi bahwa semakin lama bekerja itu mungkin gajinya akan semakin tinggi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, untuk tugas Anda ini ya, jadi mungkin Anda bisa capture itu. Jadi coba kalau tadi pakai salary, nanti Anda coba pakai sales prediction ya. Data setnya itu Anda gunakan advertising CSV ya. Jadi silakan Anda cek nanti datanya untuk Anda itu yang nanti Anda untuk tugas Anda yang ini uji coba simple linear regression itu Anda gunakan data advertising CSV ya. Nah, yang Anda gunakan nanti adalah untuk simple linear regresi, apakah publikasi melalui TV ini akan berpengaruh pada banyaknya penjualan ya. Jadi ini datanya kita pakai satu field dulu ya untuk linear regression. Pertemuan berikutnya baru nanti kita gunakan variabel-variabel yang lain ya. Sudah jelas ya. Jadi untuk tugas Anda pertemuan ini, untuk ini nanti silahkan Anda share ke saya gitu ya. Jadi tolong Anda pakai ada NIM-nya gitu ya, karena kalau nggak ada NIM-nya nanti saya bingung ini siapa gitu ya di nama filenya itu ya. Nah, tugas Anda menganalisa regresi sales prediction ya menggunakan advertising CSV data ini.
Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa akhiri. Nah, sebelum saya akhiri, saya minta pergantian aja Anda show wajah Anda gitu ya. Supaya saya yakin Anda itu ikut kuliah pada hari ini. Oke, mungkin bergantian. Mbak Afifa, tolong Anda hidupkan kameranya. Oke, Mas Freddy Novianto, oke, udah cukup. Ya. Kemudian Mbak Afifa, Mas Sigit, bisa dihidupkan kameranya. Oke. Pak, saya belum ada webcamnya PC-nya, jadi belum bisa show. Oke, yang lain yang bisa show ya. Oke, Mas juga Gus, Mas. Oke ya, jadi Anda banyak yang sudah pakai laptop. Ya, harapan saya, mungkin kalau yang hari ini mungkin sudah presentasi, mungkin bisa. Nah, selanjutnya nanti Anda bergantian ya, pertemuan berikutnya Anda bergantian untuk presentasinya. Karena kalau harapan saya, Anda bisa menggunakan situs Kaggle ini untuk di satu semester ini. Karena nanti kalau Anda semester depan pun misalnya di komputasi cerdas, ya kita menggunakan tools ini. Gitu ya. Atau kalau Anda mau ini sudah pada ngambil skripsi, itu kan Anda bisa mencoba mencari code yang ada di situ. Ya. Anda pelajari aja, nah mungkin Anda ganti datanya itu mungkin Anda bisa paham. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup kuliah mesin learning pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.